Banyaknya stimulus yang diberikan pemerintah saat ini berupa bansos, diantaranya bansos PK dan bansos BPNT, telah banyak membantu masyarakat yang berada di ekonomi bawah dan juga desil terbawah data kemiskinan. Pemberian bantuan sosial ini berhasil mengurangi beban masyarakat terlebih ketika pendapatan sulit dan harga kebutuhan bahan pokok semakin meningkat. Beberapa bansos yang telah banyak memberikan kontribusi positif bagi penurunan angka kemiskinan ekstrim di tanah air. Penurunan angka stunting, anak putus sekolah, lansia terlantar dan disabilitas, serta masalah sosial lainnya dirasakan benar-benar memberikan dampak yang positif. Di antaranya adalah bansos PKH atau program keluarga harapan dan bansos BPNT atau bantuan pangan non-tunai atau bansos sembako yang telah menyasar hampir 29 juta penerima. Terdiri dari beberapa golongan penerima: lansia, ibu hamil, balita, anak sekolah, dan penyandang disabilitas, serta beberapa kelompok masyarakat lagi, terutama yang masuk ke dalam kelompok keluarga prasejahtera atau juga disebut keluarga miskin. Meskipun belum sepenuhnya menyentuh keseluruhan masyarakat, setidaknya bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Tentunya banyak dari masyarakat bertanya, kenapa selama ini dirinya tidak mendapatkan bansos, terlebih ketika dilihat kehidupan ekonomi jauh dari kata sejahtera. Simak videonya sampai selesai, jangan di-skip, supaya kalian semua tidak gagal paham dalam menyerap semua informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube 1130, channel yang akan mengulas tentang berita-berita bansos dan pencairan bansos serta berita terbaru dari pemerintah. Sebelum pembahasan lebih lanjut, mari kita bergabung dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share, lalu nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian semua tidak ketinggalan berita. Kali ini kita akan berbagi informasi penting terbaru. Banyaknya stimulus yang diberikan pemerintah saat ini berupa bansos, diantaranya bansos PK dan bansos BPNT, telah banyak membantu masyarakat yang berada di ekonomi bawah dan juga desil terbawah data kemiskinan. Pemberian bantuan sosial ini berhasil mengurangi beban masyarakat terlebih ketika pendapatan sulit dan harga kebutuhan bahan pokok semakin meningkat. Beberapa bansos yang telah banyak memberikan kontribusi positif bagi penurunan angka kemiskinan ekstrim di tanah air. Penurunan angka stunting, anak putus sekolah, lansia terlantar dan disabilitas, serta masalah sosial lainnya dirasakan benar-benar memberikan dampak yang positif. Di antaranya adalah bansos PKH atau program keluarga harapan dan bansos BPNT atau bantuan pangan non-tunai atau bansos sembako yang telah menyasar hampir 29 juta penerima.
terdiri terdiri dari beberapa golongan penerima: lansia, ibu hamil, balita, anak sekolah, dan penyandang disabilitas, serta beberapa kelompok masyarakat lagi, terutama yang masuk ke dalam kelompok keluarga prasejahtera atau juga disebut keluarga miskin. Meskipun belum sepenuhnya menyentuh keseluruhan masyarakat, setidaknya bisa dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Tentunya banyak dari masyarakat bertanya, kenapa selama ini dirinya tidak mendapatkan bansos? Terlebih ketika dilihat kehidupan ekonomi jauh dari kata sejahtera. Kerap ditemui juga di lapangan bahwa kebanyakan yang mendapatkan bansos adalah mereka yang kondisi kehidupannya jauh lebih baik dari kita. Hal ini yang menimbulkan pertanyaan dan akhirnya menjadi polemik bahwa bansos didapat oleh orang itu saja sering tidak tepat sasaran. Untuk itu, mari kita simak 10 alasan yang menjadi penyebab kamu belum pernah mendapatkan bansos apapun. Pertama adalah administrasi kependudukan yang kamu miliki tidak valid. Dalam hal ini, NIK dan KK tidak online serta ganda dan tidak padan dengan DTKS. Kedua adalah NIK dan KK, nama penerima bansos berbeda antar di tembaga bayar maupun DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial. Ketiga adalah perubahan NIK di sistem, di mana perbaikan yang terjadi karena beberapa hal akan membuat data yang ada berubah secara otomatis. Perlu waktu lagi sampai adanya penambahan dari bansos yang ada. Keempat adalah terindikasi sebagai penerima bansos ganda. Sebagai contoh, anak masih tinggal bersama orang tua setelah menikah. Dalam satu rumah hanya ada satu ID BDT, kecuali anak tersebut dimasukkan lagi ke DTKS dengan ID BDT yang berbeda. Kelima adalah belum masuk ke DTKS, dikarenakan ini sumber data yang dipakai Kemensos dalam menyalurkan bansos PKH, BPNT, dan lainnya. Keenam adalah data Dapodik dan emis anak sekolah tidak terbaca oleh sistem. Ketujuh adalah lansia belum melakukan perekaman EKTP di Dukcapil. Kedelapan adalah terindikasi merupakan peminjam di bank penyalur, yaitu Bank BRI, BNI, BSI, dan Bank Mandiri. Kesembilan adalah belum masuk ke dalam penambahan dan penggenapan dari kuota yang telah ada. Kesepuluh adalah Anda terbaca bergaji UMR, merupakan pendamping sosial yang bekerja di Kemensos, berstatus ASN atau TNI atau Polri atau BUMN atau BUMD, ataupun pegawai swasta baik yang aktif maupun telah pensiun. Cukup sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.